Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa MTA TV dimanapun Anda berada, puji syukur Alhamdulillah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas karunia nikmat dan juga rahmatnya. Di kesempatan pagi hari ini kita bisa berjumpa kembali dalam acara Tempo Dulu. Pemirsa MTA TV dimanapun Anda berada, pasti Anda sudah tidak asing dengan Bandar Udara Adi Sumarmo, yang tentunya para pemirsa kenalnya bandara di Kota Solo. Nah, tentu perjalanan panjang dari bandara tersebut memiliki kisah dan juga berbagai kegiatan yang dilaksanakan sebelumnya. Maka di hari ini kita akan membahas bersama dengan narasumber kita untuk menggali informasi lebih dalam berkaitan dengan Bandar Udara Adi Sumarmo. Di kesempatan pagi hari ini pemirsa sudah hadir Mas Dadan Adi Kurniawan, Sarjana Pendidikan Master of Art ya. Beliau selaku dosen pendidikan sejarah Universitas 11 Maret Surakarta. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar baik, sehat hari ini Mas Dadan? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Terima kasih ini sudah berkenan hadir di studio MTA TV ini ya. Oke, sama-sama. Senang juga bisa diundang di sini. Alhamdulillah. Semoga pertemuan kita hari ini nanti bisa memberikan informasi yang bermanfaat untuk para pemirsa. Amin, ya Mas Dadan ya. amin. Dan pemirsa MTA TV dimanapun Anda berada, pagi hari ini kita akan membahas berkaitan dengan Bandara Udara Adi Sumarmo Surakarta ya, atau kita sering mendengarnya Bandara Adi Sumarmo. Di kesempatan pagi hari ini kami juga mengundang para pemirsa yang ingin bertanya, silakan bisa melalui line telepon kami di 02716793.000 atau melalui pesan WhatsApp dan SMS di nomor 08112553.000. Baik Mas Dadan, ini kan kita semua sudah tahu tentunya orang-orang yang ada sekitar Solo Raya bahwasanya kita itu memiliki bandara atau bandar udara seperti itu. Tentu kalau kita mendapatkan statistik, Bandar Udara Adi Sumarmo termasuk juga bandara yang memiliki kualitas yang unggul juga. Bahkan termasuk juga bandar udara yang ramai, bahkan kalau tidak salah bisa mencapai puluhan 94 penerbangan untuk umroh gitu ya, termasuk yang terbanyak juga di Jawa Tengah gitu. Nah, berkaitan dengan hal tersebut tentu kita ingin mengulik lebih dalam sebenarnya latar belakang berdirinya atau dibangunnya bandar udara ini seperti apa Mas Dadan? Oke, terima kasih Mas Wahid. Jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini sebenarnya buku karya kecil saya yang teman-teman dan para pemirsa bisa membacanya. Ada banyak hal yang berkaitan dengan sejarah penerbangan mulai dari dulu militer hingga kemudian menjadi komersil. Nah, Mas Wahid, ini di buku ini dijelaskan ya dari hasil riset saya dulu waktu S2 di UGM bahwa latar belakang pendirian Pangkalan Panasan atau yang kemudian menjadi Bandara Adi Sumarmo atau Pangkalan Udara Adi Sumarmo itu dilatar belakangi oleh keadaan global, terutama kondisi keamanan global berkaitan dengan adanya Perang Dunia Pertama, jadi 1914 sampai 1918, itu akhirnya memicu keamanan dunia, termasuk kondisi di Jawa atau di Hindia Belanda era kolonial. Nah, termasuk pemerintah kolonial Belanda itu akhirnya mendirikan banyak titik-titik pangkalan gitu ya, baik darat, laut dan udara. Nah, salah satunya yang paling terakhir itu adalah Pangkalan Udara. Titik-titiknya ada banyak terutama di Jawa ya. Di Jawa itu ada Pandanwangi di Lumajang, kemudian ada Bugis di Malang, kemudian ada Mauspati di Madiun atau di tepatnya di Magetan, kemudian juga di Panasan Surakarta atau tepatnya sebenarnya di Boyolali ya. Kemudian Kalibanteng di Semarang, kemudian Maguwo di Jogja dan sampai nanti Bandung, Jakarta begitu. Ini jadi latar belakangnya tidak bisa dilepaskan dari antisipasi
terhadap keamanan global yang beberapa tahun sebelumnya sudah pernah terjadi perang dunia. Dan pendirian ini kan tahun 1940 ya Panasan ini, berbarengan dengan Maguwo, Adi Sucipto Jogja. Nah, 1940 itu berarti sudah mulai masuk perang dunia II. Karena kan mulainya perang dunia II itu kan 1939 sampai 45. Jadi ini sudah posisi 1 tahun perang dunia II dimulai. Jadi wajar kalau Belanda itu terus mendirikan titik-titik pertahanan begitu, Mas. Baik, berarti adanya awal mula ketakutan dari pemerintah Hindia Belanda, antisipasi, kemudian membuat antisipasi dengan membentuk pangkalan udara gitu ya. Termasuk betul. juga yang saat ini kita kenal dengan Bandara Adi Sumarmo, dahulu adalah pangkalan udara Panasan itu ya Mas. Panasan, betul. Lanut Panasan. Lanut Panasan. Ini menarik karena kita jarang mengenal kata Panasan itu sendiri. Nah, kalau boleh diberikan informasinya, Panasan ini diambil dari nama apa, Mas? Panasan itu diambil dari nama kampung, Mas Wahid. Jadi di yang tempat sekarang jadi landasan udara ya, bukan yang Lanut yang sebelah selatan Kaliwungu atau Kali PP itu bukan, tetapi yang sebelah utara yang runway, landasan pacu dan terminal bandara itulah dulu berdiri Kampung Panasan yang kemudian direlokasi oleh pemerintah Hindia Belanda. Ada yang pindah ke Kampung Tanjung Sari, Ngesrep di sebelah barat landasan, ada yang di sebelah timur landasan itu kayak Kampung Dibal, kemudian Kampung Gagak Sipat, Sawahan gitu direlokasi. Tapi yang jadi runway itu dulu itu namanya Kampung Panasan. Itu berdasarkan sumber lisan yang saya temui dulu pas riset, ada beberapa tokoh sepuh umur 80-an lebih itu mengatakan ya di situ Mas dulu Kampung Panasan, termasuk ada makamnya juga digusur, tapi digusurnya direlokasi, diganti rugi, enggak yang dipaksa keluar tanpa bayar, mboten. Baik, berarti Panasan ini adalah nama sebuah kampung ya, Mas, sebuah kampung. Sekarang sudah tidak ada Kampung Panasan itu sekarang sudah tidak ada, tapi di sebelah dekat Pasar Mangu itu ada namanya Panasan Baru. Jadi kampung perumahan Panasan Baru yang sebelah utara. Tapi itu sudah era setelah kemerdekaan sini, barulah. Baru. Baik, berarti dengan pemilihan Kampung Panasan ini bagi pemerintah kolonial pada saat itu memiliki keunggulan daerahnya, Mas? Atau seperti apa? Nah, ini salah satu titik kelemahan saya tidak meriset sampai di situ nih, karena kan riset saya itu kan sebenarnya tahun 74 sampai 2011 gitu. Jadi background ke belakang era kolonial itu memang kurang tereksplorasi gitu. Tetapi kalau melihat dari geografis, tempat-tempat yang dipilih itu tentu tidak mungkin memilih di tengah kota, itu pasti. Karena penerbangan itu membutuhkan space yang longgar gitu. Pasti biasanya tidak jauh dari kota, tetapi di pinggiran yang masih lapang begitu ya. Nah, saya tidak tahu persis kenapa memilih di sebelah utara kali, sungai gitu ya. Kenapa tidak di area Karanganyar atau mungkin di area Klaten atau Sukoharjo atau mungkin Sragen, ini jujur saya belum begitu paham. Tapi bayangan saya bandara ini kan letaknya di utara Kartasura ya, dan Kartasura itu kan titik cabang antara Joglo Semar, Jogja Solo Semarang. Kalau ke barat ke Semarang enak, kalau ke timur ke Surakarta dan ke selatan ke Jogja. Jadi ini tempat yang menurut saya strategis. Tapi mungkin tetap perlu riset lebih lanjut. Apakah ada dulu kerjasama dengan pemerintah Kasunanan dan Mangkunegaran untuk memilih lokasi di sini. Kebetulan juga kan ini Mas Wahid, dekat dengan Waduk Cengklik. Nah, Waduk Cengklik ini kan salah satu waduk yang kalau menurut hasil penelitiannya Prof. Pasino itu dibangun era Mangkunegara. Jadi untuk mengairi sawah-sawah dan juga perkebunan tebu, karena di situ ada pabrik gula Colomadu. Baik, berarti dengan adanya pemilihan lokasi ini memang ada unsur
strategitas yang saat itu dipilih gitu ya Mas ya. Dan tentunya untuk hal ini tadi Mas Dadang masih bisa membuka kesempatan untuk para pemirsa yang ingin menelisik ataupun mencari informasi lebih dalam ya, betul. Berkait pemilihan tempat lokasi panasan itu sendiri gitu ya. Baik, berkaitan dengan kegiatannya Mas. Awal mula kan ini pangkalan udara militer gitu. Apakah sepenuhnya pada awal pendiriannya untuk kegiatan militer atau sudah ada untuk aktivitas ekonomi? Kalau di era kolonial Belanda itu saya menemukan sebuah dokumen tulisannya laporan Legion Veteran begitu di daerah Ngemplak Boyolali mengatakan bahwa pada era kolonial Belanda kan 1940. Nah, 1942 itu Jepang sudah datang. Jadi hanya ada 2 tahun untuk membangun landasan. 1940 itu dikatakan bahwa belum beraspal, jadi masih tanah lapang. Belum lama setelah pembebasan direlokasi, nah lapangan itu dikeraskan karena memang zaman dulu itu masih banyak landasan udara yang wujudnya hanya tanah lapang gitu aja. Yang penting bawahnya dikeraskan, cukup untuk pesawat-pesawat kecil jenis Fokker yang hanya beberapa orang. Udah, nah 42 itu sudah diaspal, tapi posisi sedang diaspal itu ada catatan bagaimana masyarakat di daerah Colomadu disuruh mengumpulkan batu, diangkut ke utara sungai untuk landasan itu. Saat proses pembangunan Jepang itu sudah keburu datang dan di situ belum dimanfaatkan untuk militer. Belum dimanfaatkan di era kolonial Belanda itu belum. Malah yang sudah itu kayak Bugis Malang, Maus Pati, itu malah sudah di sana sudah eksis, sudah jadi bengkel yang penting. Di Solo belum. Baik, berarti bisa dibilang pada saat itu pangkalan udara panasan ini masih dalam proses pembangunan gitu ya, belum siap untuk digunakan sebagai pangkalan militer ataupun aktivitas militer gitu ya Mas ya. Baik, berarti setelah datang Jepang di tahun 42, di tahun kedua lah pendirian pangkalan panasan ini, apakah Jepang langsung melanjutkan pembangunannya dan dijadikan pangkalan udara oleh pemerintah Jepang atau malah seperti apa Mas? Jadi kalau ingin melihat babak perkembangan panasan itu setidaknya bisa dibagi 4 periode gitu ya Mas Wahid ya. Periode kolonial, periode Jepang, kemudian nanti periode revolusi kemerdekaan yang 45 sampai 49 itu. Atau 50 lah gitu. Kemudian baru yang setelah 50 ke atas. Jadi sudah era yang benar-benar Belanda pergi dan mengakui Indonesia gitu loh. Era Orde Lama dan Orde Baru gitu. Nah, di era Jepang ini Mas Wahid, itu pas ketika Jepang datang, itu justru Belanda menghancurkan politik bumi hangus begitu. Menghancurkan bangunannya sendiri. Jepang menghancurkan Belanda. Karena waktu itu Belanda selain membangun landasan runway itu, landasan pacu, juga sempat sudah nyicil membangun hanggar itu tempat parkir pesawatnya gitu loh. Dan mungkin beberapa navigator gitu. Nah itu ternyata pas Jepang datang itu ada penuturan lisan dari mbah-mbah, saya lupa di sini ada catatannya mbah siapa. Dulu saya wawancara beliau di daerah Gagak Sipat. Beliau masih merekam memori beliau ketika waktu masih kecil bagaimana Jepang datang dengan sadisnya, kemudian mengejar ini orang-orang Belanda yang sedang proyek pembangunan gitu. Dan orang-orang Belanda ini akhirnya memberangus, jadi politik bumi hangus, supaya modal alutista yang dimiliki Belanda ini nggak sampai dimanfaatkan Jepang gitu di politik bumi hangus. Nah barulah nanti di era Jepang malah justru baru membangun yang sekarang selatan sungai itu jadi tempat pendidikan AURI itu. Itulah peninggalan Jepang. Kalau yang utara jalan ini peninggalannya Belanda, 1 kilometer landasan pacu itu. Kalau yang selatan jalan itu peninggalannya Jepang. Disitulah dulu ada pusat namanya Kaigun Bokusa, jadi pusat angkatan laut militernya Jepang itu di situ. Baik luar biasa ini. Nah saya ingin mengalihkan berkait ke awal mula pemilihan tempat tadi Mas sedikit. Tadi kan Mas Dadan ketemu dengan
orang yang dahulu berada di situ, saksi sejarah pada saat itu ya. Betul. Ketika ada rencana dari pemerintah kolonial untuk membangun pangkalan udara, kemudian memilih Panasan, apakah pemindahan kampung tersebut disetujui oleh orang-orang Panasan sendiri atau seperti apa, Mas? Jujur saya tidak menemukan dokumen ya menceritakan tentang itu, tetapi diceritakan oleh siapa laki-laki ini yang di Ngesrep, daerah Ngesrep itu menceritakan kalau ya dirayu-rayu, dirayu-rayu, dan kebetulan juga siapa yang mau melawan Belanda gitu, apalagi rakyat kecil, dan juga posisinya kan diberi ganti rugi, Mas. Diberi ganti rugi, dan ganti rugi itu bisa digunakan untuk membeli tempat yang baru. Persis kasusnya seperti di pembangunan jalan raya Dendels yang di Pantura itu. Itu kan kasusnya juga ada bupati-bupati yang dikasih uang itu untuk dibayarkan kepada pekerja, ya, terutama di daerah-daerah, setahu saya itu di daerah Jawa Barat, karena pembangunan jalan Dendels itu kan harus membabat perbukitan. Itu sebenarnya dikasih uang. Jadi kalau ada sejarah yang mengatakan semuanya semacam romusa atau kerja paksa, ya itu menurut saya tidak benar berdasarkan hasil pembacaan sejarah saya. Itu dibayar, hanya saja bayarannya itu nggak sampai ke pekerja. Artinya kolonial Belanda itu di satu sisi juga ada sisi yang manusiawinya karena memang dibayar, direlokasi gitu. Ya memang ada oknum lah ya, Mas ya, yang melakukan hal-hal yang tidak baik pada saat itu. Nah, tadi di babak di saat Jepang mulai masuk di pangkalan udara Panasan seperti itu, Mas ya, dengan adanya pembongkaran ataupun pembangkaran hangus oleh pemerintah kolonial Belanda, setelah itu Jepang apakah mulai membangun ulang pangkalan udaranya atau seperti apa? Betul, seperti yang tadi sudah saya singgung, Mas Wahid. Jadi Jepang itu membangun yang bagian selatan bandara yang sekarang menjadi Lanut Adi Sumarmo, yang setelah kemerdekaan itu menjadi PPKAU, yaitu Pusat Pendidikan Kemiliteran Udara Indonesia ya. Disitulah Jepang mulai membangun. Kemudian hanggar yang di sebelah utara bandara, sebelah utara sungai PP itu juga dibangun, tapi nggak ada penambahan landasan pacu, relokasi warga nggak, karena ya Jepang hanya 3,5 tahun, Mas. Jadi 3,5 tahun mau proyek pembangunan belum jalan. Jepang itu fokusnya pokoknya mobilisasi massa, gimana caranya merayu hati masyarakat Indonesia supaya mau mendukung program militernya Jepang untuk mensukseskan Perang Pasifik sebagai pemimpin Asia Timur Raya. Berarti tidak digunakan untuk aktivitas lalu lalang terbang militer gitu? Digunakan karena ada catatan bahwa setelah Jepang pergi, di Panasan itu ada tinggalan beberapa pesawat juga, seperti pesawat cureng latihan, pesawat latih, kan ada beberapa Hayabusa, pesawat tempuru, ada Guntai, pesawat pembom, ada pesawat pengintai, ada pesawat latih. Nah itu kalau di buku-buku koleksinya Lanut Adi Sumarmo itu dikatakan setelah Jepang pergi, Panasan ada warisan yang ditinggalkan Jepang di situ. Itu menunjukkan bahwa di situ dulu berarti sudah ada aktivitas penerbangan, tapi ya ini nggak tahu seberapa intens itu, kurang tahu, masih perlu ada riset lanjut. Baik. Berarti dengan adanya pendudukan Jepang, setidaknya pada saat itu kita mendapatkan warisan yang bisa kita manfaatkan sekarang ya, Mas ya. Dan bahkan sampai saat ini pun masih kita manfaatkan dan masih bisa memberikan dampak positif terhadap diri kita gitu. Nah, setelah adanya kekalahan lah bahasanya Jepang pada saat itu di tahun 45, kondisi pangkalan udara ini dimanfaatkan seperti apa, Mas? Jadi posisinya transisi karena Jepang kalah mutlak di Perang Dunia II, akhirnya menyerah tanpa syarat dengan Sekutu. Nah, akhirnya namanya Komite Nasional Indonesia atau KNI itu melakukan diplomasi dengan Jepang. KNI Colomadu itu melakukan diplomasi dengan Butai pemerintah Jepang
Nah itu akhirnya berjalan damai. Panasan akhirnya dikuasai oleh para prajurit Indonesia gitu ya, masyarakat di daerah Colomadu. Dan disitulah kemudian warisan yang ditinggalkan Jepang itu digunakan untuk melawan Belanda yang kembali ingin menguasai Indonesia. Baik. Berarti pada masa setelah kemerdekaan kan Belanda beberapa kali masuk ke Indonesia. Agresi militer pertama, bahkan agresi militer kedua. Betul. Untuk wilayah Solo Raya menggunakan pangkalan udara Panasan ini, Mas. Iya, betul. Termasuk Panasan ini yang dibombardir Belanda. Terutama pada masa agresi militer 1947. Kalau yang 1948 yang agresi militer 2 itu Panasan hanya di Satroni. Hanya di Satroni. Kalau yang agresi militer 1 itu hanggar dan juga beberapa kantor yang dulu sudah diwariskan Jepang itu dibombardir. Bahkan orang-orang Indonesia yang saat itu berjaga kan berhasil menguasai dari tangan Jepang tadi yang berjalan mulus itu. Ada yang meninggal juga. Ada 4 orang. Salah satunya adalah Semi mungkin Pak Semi. Tugunya itu ada di kompleks dalam Auri. Itu ada Tugu Semi, salah satu pahlawan yang dulu menghancurkan jembatan jembatan Kali BP itu agar tank-tank Belanda itu tidak bisa masuk nyebrang ke utara. Tugu Semi itu. Baik, dari catatan sejarah ada tidak Mas ataupun termuat tidak bahwa alasan dari pemerintah Belanda yang saat itu melakukan agresi militer kemudian membombardir pangkalan udara Panasan? Kenapa yang dipilih pangkalan tersebut? Enggak. Kalau Belanda itu semuanya disasak disasak. Jadi Panasan, Bugis Malang, Mauspati itu disasak semua. Apalagi Jogja, Maguwo, yang sekarang jadi Adi Sucipto, itu paling habis-habisan tuh. Karena kan Jogja kan waktu itu pusat ibu kota. Ya kan, jadi Jakarta itu sudah dikuasai, Bandung dikuasai, Belanda itu sudah menguasai Jakarta dan ke selatan, ke timur, sampai Semarang itu sudah basis kekuatannya Belanda. Jakarta, Bandung, Semarang itu pos-posnya itu sudah basis militernya Belanda. Nah, Solo karena nggak begitu membahayakan, tapi tetap disatroni, di agresi 1. Nah, kalau Jogja di agresi 2 yang habis-habisan. Itu malah justru pertempuran hebat itu tuh di agresi 2 karena berbagai pesawat itu dari Semarang, Kalibanteng yang sekarang jadi Ahmad Yani itu pesawat Belanda namanya kalau nggak salah Hitty Hawk itu itu membombardir Jogja, tapi Solo juga kecipratan di agresi yang 1. Baik, berarti memang semua situs ataupun tempat untuk masa dari pemerintah kemerdekaan itu semua dihancurkan ya supaya tidak bisa berkembang seperti itu ya Mas ya. Baik Mas Dadan, sepertinya kita harus mencukupkan untuk segmen pertama ini. Nanti kita lanjutkan di segmen kedua. Dan para pemirsa MTA TV dimanapun Anda berada, kami ingatkan kembali untuk Anda yang ingin bertanya bisa melalui line telepon kami di nomor 02716793000 atau bisa pula melalui pesan WhatsApp dan SMS di nomor 0811 2553000. Kita akan kembali ya selepas jeda pariwara berikut ini. Baik, pemirsa MTA TV dimanapun Anda berada, terima kasih Anda masih bersama kami dalam acara Tempo Dulu. Di edisi hari ini kita masih membahas berkaitan dengan Bandara Adi Sumarmo ya, atau ternyata dahulu dikenal dengan Pangkalan Udara Panasan, pemirsa. Di hari ini kita juga masih bersama dengan Mas Dadan Adi Kurniawan, Sarjana Pendidikan Master of Art ya, selaku dosen Pendidikan Sejarah Universitas 11 Maret Surakarta. Kemudian untuk para pemirsa yang ingin bertanya, kami ingatkan kembali bisa melalui line telepon di 02716793000 atau bisa pula melalui pesan WhatsApp dan SMS di nomor 08112553.000. Baik, Mas Dadan, kita lanjutkan pembicaraan kita hari ini ya. Tadi kan kita sudah masuk ke hampir 3 babak di
pangkalan udara Panasan ini ya, masa pendudukan kolonial Belanda, kemudian masa Jepang, kemudian masuk ke proklamasi seperti itu. Yang pada saat itu di masa sebelum tahun 50 ternyata pangkalan udara ini masih dibombardir, masih dirusak seperti itu ya oleh pemerintah Belanda melalui agresi militernya gitu. Nah, pada masa itu apakah kemudian dari pemerintah Indonesia melakukan pembangunan ulang atau seperti apa Mas kondisinya? Ada satu fase yang belum saya temukan karena memang dulu ini kan riset saya ini kan riset banting setir Mas Wahid. Waktu S2 itu kan proposal saya sebenarnya bukan sejarah penerbangan itu, tapi sejarah peternakan, mau meneliti tentang sejarah usaha susu di Boyolali tapi era kolonial gitu ya, karena saya kesulitan mencari sumber dan membaca sumber Belanda. Saya banting setir dadakan ke sejarah penerbangan, dan ini nyaris hanya saya teliti waktu S2 dan saya tinggalkan sama sekali gitu ya, semenjak saya di UNS begitu. Nah, di era 50 sampai 59 itu ada fase yang tidak begitu jelas terkait dengan status dan kondisi pangkalan udara Panasan atau Adi Sumarmo gitu. Tapi ada di buku yang saya temukan di perpustakaan Lanut Adi Sumarmo itu dijelaskan bahwa tahun 50 sampai 59 itu landasan udara yang utara sungai itu mangrove gitu ya, nah, jadi terbengkalai. Tetapi kalau yang selatan jalan itu sudah diopeni, sudah jadi kantornya pangkalan udara gitu ya. Tapi yang utara jalan dikatakan mangrove gitu. Nah, informasi yang jelas itu baru dimulai ketika tahun 59 dan setelahnya, di mana Panasan ditetapkan sebagai pusat pendidikan tahun 59 itu. Begitu Mas Wahid. Baik, tahun sampai sekarang. Sebagai pusat pendidikan gitu ya. PPKAU. Berarti di tahun itu juga pangkalan udara mulai beroperasi sebagai tempat transit pesawat dan lain sebagainya. Termasuk aktivitas pesawat karena sudah menjadi tempat pendidikan juga. Baik, berarti setelah masa itu apakah ada semacam perubahan konsep awal, Mas? Ini kan pangkalan udara dahulu digunakan sebagai pusat militer, kemudian di tahun 59 ada pendidikan, kemudian apakah berganti juga sebagai sebuah penerbangan umum seperti itu? Iya, jadi kalau penerbangan umum Mas Wahid itu baru kan lahirnya kan 74 nih, 24 Maret 1974 itu baru dibuka bandara, artinya penerbangan komersil. Fungsinya sudah inklave sivil, di mana pangkalan militer di situ dibuka sebagai kantong untuk penerbangan komersil begitu ya. Tetapi sebelum tahun 74 itu baru ada tanda-tanda itu tahun mungkin 70 atau 71 diinformasikan bahwa awal tahun 1970-an warisan Belanda yang landasan pacunya hanya 1 kilometer tadi sudah ditambah 500 meter ke arah timur. Sehingga kalau tahun 70 sama 71 ditambah 500 meter itu sudah ada proyeksi ke depan ini bakalan dibuka sebagai bandara komersil begitu. Ini sejalan dengan proyek Pak Harto bahwa di awal tahun 70-an itu memang beliau menginventarisasi bandara-bandara komersil di Indonesia dan juga pangkalan-pangkalan udara yang kira-kira di wilayahnya ini bisa dibuka bandara atau penerbangan komersil. Nah, salah satu targetnya adalah Panasan ini juga masuk radar itu. Baik. Berarti memang sudah ada pelebaran jalur runway ya, sehingga memungkinkan untuk pesawat-pesawat komersil bisa turun dan terbang dari landasan udara ini. Tadi disebutkan ada sebuah konsep ataupun enclave sivil ya. Betul. Itu sebenarnya seperti apa itu Mas konsep? Enclave sivil sama enclave militer gitu ya. Nah, ini saya dapatkan di pusat kearsipan bandara. Jadi di daerah bandara itu sebelum gate masuk itu di baratnya itu ada kantor kearsipan PT Angkasa Pura I. Disitulah
PT AP1 ya, Angkasa Pura 1, karena ada Angkasa Pura 2 begitu Mas Wahid. Di situ ada kantor arsip. Dulu saya kenal dengan Mas Adi yang benar-benar berjasa. Terima kasih Mas Adi yang telah membantu saya riset saya waktu di bandara. Ditemukan, ditunjukkan, dicarikan arsip-arsip. Nah, dijelaskan bahwa enklave sivil, jadi enklave itu daerah kantong. Daerah kantong artinya satu lokasi ini fungsinya dua fungsi. Aslinya pangkalan militer, tetapi kemudian ada daerah kantong yang diizinkan untuk fungsi lain selain fungsi militer, yaitu fungsi komersil. Satunya lagi kalau enklave militer itu justru aslinya Sivil. Komersil, sipil, penerbangan sipil. Kemudian ada ruang kantong yang diizinkan untuk operasional penerbangan militer. Oh, baik. Kalau berarti Bandara Adi Sumarmo ini sendiri adalah enklave sivil. Oh, enklave sivil, gitu ya. Baik, berarti ada porsi yang paling besar adalah peruntukannya untuk ke militer, gitu. Kemiliteran. Sampai sekarang fungsi tersebut masih sama, gitu ya. Nah, kalau sebagai masyarakat awam ini ya Mas ya, pembagian otoritasnya seperti apa hal tersebut itu? Ini bisa dilihat dari surat keputusan bersama atau SKB. Jadi dasar pembukaan bandara komersil waktu itu namanya masih pelabuhan udara. Ya, dulu pernah namanya landasan udara sebelum tahun 60-an. Terus 60-an sampai 80-an itu namanya pelabuhan udara. Baru pertengahan 80-an sampai sekarang namanya bandar udara atau disingkat bandara. Nah, keputusan untuk membuka pelabuhan udara atau yang kemudian menjadi nama bandara itu didasarkan pada surat keputusan bersama 3 menteri. Ya, karena transportasi itu di bawah perhubungan, berarti Menteri Perhubungan. Kemudian karena militer di bawah Menteri Pertahanan dan Keamanan, ditambah yang ngeluarin uang, Menteri Keuangan. Jadi 3 menteri ini menandatangani surat keputusan bersama. Sudah jelas aturannya, nanti yang utama adalah untuk keperluan militer, dan juga ada dividen atau pembagian bahwa nanti sebagian penghasilan dari komersil itu harus disetorkan setiap tahunnya ke pihak pangkalan udara begitu. Baik, ini sedikit hal yang mungkin para pemirsa belum mengetahui. Ternyata kan tadi Adi Sumarmo bandara ini memiliki nama asli awalnya adalah Pangkalan Udara Panasan gitu ya Mas ya. Kemudian berganti ke Bandara Adi Sumarmo. Proses perubahan ini berdasarkan apa dan kenapa yang dipilih adalah nama Adi Sumarmo? Gitu. Nah, ini juga jadi pertanyaan sampai sekarang ya. Jadi pertanyaan saya gitu. Adi Sumarmo juga bukan orang Solo, betul. Gitu ya. Juga bukan orang Colomadu gitu. Tapi bisa dilihat ke belakang bahwa Adi Sumarmo termasuk salah satu yang dianggap sebagai founding father, bersama Adi Sucipto yang kemudian diabadikan menjadi nama di Jogja. Kemudian satu lagi Abdurrahman Saleh untuk nama yang Bugis Malang. 3 beliau ini merupakan korban kecelakaan pesawat namanya Dakota tulisannya Dakota VT CLA tahun 1947 di selatan Jogja, di daerah Desa Ngoto, 3 km dari kota Jogja. Jadi 3, Adi Sumarmo, Adi Sucipto, Abdurrahman Saleh ini korban pesawat yang ditembak oleh pesawatnya Belanda yang terbang dari Semarang tadi. Semarang kan pusatnya Belanda tadi. Nah, tahun 50-an Jogja itu namanya sudah diganti. Yang tadinya Maguwo itu sudah Adi Sucipto, yang Semarang sudah Ahmad Yani, yang Bugis sudah Abdurrahman Saleh. Solo masih Panasan, dan ini terbilang yang paling belakang. Saya nggak tahu alasannya apa. Mungkin karena stok yang terakhir hanya itu. Kedua, Adi Sumarmo kan orang Blora, orang Blora Jawa Tengah. Jadi mungkin masih masuk lah di Jawa Tengah ya kan. Nah, mungkin itu kan keputusannya Pak
Harto nggih, tahun 77. Tahun 74 dibuka untuk komersil, 3 tahun berikutnya 77 namanya diubah. Ada namanya istilahnya pahlawanisasi bandara. Kita bisa hitung di Jawa ini nama bandara yang nggak pakai nama pahlawan sangat jarang. Mana? Kecuali kalau luar Jawa mungkin masih ada lah nggak pakai nama pahlawan. Tapi di Solo di Jawa itu hampir semuanya pahlawan. Baik. Berarti pemilihan Adi Sumarmo sendiri secara spesifik kenapa yang dipilih beliau tidak tercantum dalam dokumen ya Mas ya? Tidak. Tapi ada peran dari Adi Sumarmo dalam penerbangan Indonesia, dalam penerbangan di masa-masa proklamasi saat itu. Ngantar obat-obatan, bantuan obat-obatan dari Palang Merah Malaya ke Palang Merah Indonesia. Yang pusatnya di Jogja, mau turun ke Magua itu malah ditembak pesawat. Akhirnya gugur di tempat gitu ya Mas ya? Gugur di tempat. Baik, berarti kan setelah kita tahu bahwasanya penggantian nama ini dan sekarang kita kenal sebagai Bandar Udara Adi Sumarmo ya, atau Bandara Adi Sumarmo tersebut, kita bisa memiliki semangat yang sama seperti halnya Adi Sumarmo harapannya ya Mas ya. Apalagi beliau sebagai pahlawan yang masih sangat muda, meninggal pada saat melakukan penerbangan membawa obat-obatan. Okay. Di bandara ini setelah tahun 74 Mas, ini kan mulai ada aktivitas sivil yang ada di sana. Apakah sudah seramai sekarang atau seperti apa kondisinya? Sebenarnya kalau dihitung-hitung itu sebenarnya kalau boleh jujur, Solo itu termasuk yang tidak seramai dengan tetangga-tetangganya. Sejak pendiriannya maupun sampai sekarang. Ini harus diakui. Dengan Semarang juga ramean Ahmad Yani. Dengan Jogja dulu yang Adi Sucipto juga kalah jauh. Dengan Juanda Surabaya apalagi. Apalagi dengan Bung Karno, Soekarno Hatta yang di Cengkareng itu, dan di Bali. Setahu saya paling sibuk di Indonesia itu Ngurah Rai Bali sama Soekarno Hatta. Kalau yang di daerah sini ya Jogja lah, Jogja. Nah di Solo itu penerbangannya masih waktu itu ya 74 itu baru Solo Jakarta. Udah Solo Jakarta, Jakarta Solo, Solo Jakarta, Jakarta Solo. Nggak ada yang lain. Begitu. Jadi hanya sebatas itu. Barulah nanti beberapa tahun kemudian mulai dipanjangkan landasannya, statusnya dinaikkan menjadi bandara internasional, barulah ada nanti tambahan-tambahan rute termasuk ke Singapura. Itu pun juga baru ke Singapura, nggak ada Singapura ke Solo. Itu pun masih transit dulu ke Jakarta. Itu berkaitan dengan hal kegiatan sipilnya ya Mas, komersilnya. Kalau di kegiatan kemiliterannya, Bandar Adi Sumarmo ini apakah sangat penting untuk kegiatan pertahanan negara ini sendiri Mas? Setahu saya karena riset saya setelah dioper ke tahun 74 itu kan saya fokusnya ke penerbangan komersil Mas Wahid. Jadi saya nggak neliti tentang militernya. Tetapi kalau dilihat fungsinya sejak tahun 59 tadi sampai sekarang, di situ itu pusat pendidikan. Jadi saya nggak tahu, mungkin ini yang ahli di kemiliteran apakah yang kalau pusat pendidikan itu dia otomatis sepenting dengan yang mungkin bukan pusat pendidikan gitu Mas. Ini kan untuk tempat masih belajar, bukan tempat yang benar-benar siap sedia untuk mempertahankan. Gitu. Bayangan saya kok kayaknya penting, sangat penting, tapi ya dalam konteks untuk pendidikan. Begitu. Baik. Kita geser pembahasan kita ke hal-hal ke sipil gitu ya. Dengan adanya pembukaan Bandara Adi Sumarmo ini sendiri, apakah memiliki dampak yang sangat besar terhadap mungkin perekonomian yang ada di Solo Raya ini Mas? Kalau dikatakan dampak yang sangat besar, saya nggak begitu yakin ya. Maksudnya ya tetap pasti memberi dampak. Tapi kalau yang sangat besar, saya kira ya tidak. Pertama karena jumlah penerbangan itu juga terbilang nggak yang intensif banget setiap seminggunya begitu. Data-data jumlah penerbangannya itu dengan yang Ahmad Yani dengan Solo juga kalah, apalagi Surabaya. Tetapi setidaknya mengkonektivitaskan
antara Jakarta dengan Solo itu lebih intens, ya. Terus kemudian dari barang-barang yang diterbangkan dari Bandara Adi Sumarmo itu kan seperti tekstil dan juga batik itu banyak banget, Mas. Oh. Ya paling banyak itu potensi di Solo itu yang saya lihat ya, ada kargo, ada bagasi, ada orang. Nah, yang di kargo-kargo itu saya lihat ya tekstil, kemudian lampu, batik, tekstil, lampu, batik. Baik. Itu paling utama. Ini sejalan dengan Solo sebagai kota pariwisata dan salah satu unggulannya adalah kota batik selain Pekalongan dan juga Jogja seperti lagunya Slank. Baik, berarti lebih membantu untuk mobilitas barang gitu ya, Mas ya. Barang dan juga orang, tapi tingkat kesibukannya aja mungkin tetap kita nggak seperti di kota tetangga. Baik. Namun dengan adanya berbagai aktivitas yang ada di Bandar Udara Adi Sumarmo ini, setidaknya kita memiliki semangat yang sama, pemirsa, untuk mempertahankan aset yang kita miliki. Apalagi dengan sejarahnya yang begitu besar dan begitu menyentuh hati dengan adanya penggusuran warga-warga Panasan pada saat itu, Mas ya. Kita harus bisa menjaga hal tersebut. Terakhir, karena keterbatasan waktu, mungkin ada hal yang ingin Mas Dadan sampaikan kepada para pemirsa berkaitan dengan Bandar Udara Adi Sumarmo ini. Para pemirsa sekalian, saya menganjurkan buat rekan-rekan semuanya, monggo yang mau meneliti lebih lanjut tentang sejarah Panasan, sejarah Bandara Adi Sumarmo, sejarah Pangkalan Adi Sumarmo, silahkan dilanjutkan. Karena menurut saya ini masih menjadi ruang yang terbuka untuk diteliti lebih lanjut begitu, terutama mungkin sejarah sosialnya, bagaimana dulu daerah-daerah sekitar daerah landasan itu kemudian digusur, dampaknya terhadap sosial ekonomi seperti apa, apalagi yang ini semenjak ada ditetapkan sebagai demarkasi dan debarkasi haji, dibuka asrama Donohudan, itu kan daerah sekitar Donohudan pasti berubah. Nah, itu bisa diriset teman-teman sejarah lokal komunitas, silahkan bisa dilanjutkan riset saya. Baik, terima kasih ini Mas Dadan untuk informasinya, dan semoga pesannya tadi bisa sampai untuk para pemirsa yang ingin melanjutkan penelitiannya ya, Mas ya. Nanti bisa juga dibaca bukunya sejarah penerbangan di Surakarta gitu. Terima kasih Mas Dadan, semoga sehat selalu. Lain kesempatan bisa berjumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pemirsa MTA TV dimanapun Anda berada, demikian tadi telah kita ikuti bersama acara Tempo Dulu untuk edisi hari ini. Kami mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda dan mohon maaf apabila ada hal yang kami lakukan dalam bentuk kesalahan di hari ini. Kami akhirnya mengucapkan terima kasih dan pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.